Bincang politik. Oh, iya. Asik kasih. Ya, itu dia. Dalam segmen bilik ini, untuk pembahasan pertama, kita akan mengulas topik yang sedang hangat, topik yang sedang ramai diperbincangkan, pure karena satu keresahan bersama, yaitu kebijakan Omnibus Law ya. Dimanapun kita duduk, perbincangan soal Omnibus Law ini hampir dibicarakan oleh semua segmen orang, mulai dari kelompok yang tidak terpelajar dalam tanda kutip, sampai yang terpelajar ya. Nah, karena itu memulai segmen ini kita rasa penting untuk ikut terlibat dalam diskusi soal Omnibus Law ini. Kira-kira apa nih Dik, yang pengen kamu bicarakan soal Omnibus Law? Kan namanya kita juga berbincang kan. Karena asalnya daripada kita gibah ngomongin orang, Benar. lebih baik kita ngomongin negara karena bukan orang kan. Iya, itu sangat masuk akal. Oke, nah tadi kamu bilang udah di opening awal, yang lagi rami-raminya nih diperbincangkan Benar. tentang Omnibus Law atau UU Cilaka. Awalnya cipta lapangan kerja. Karena hebatnya oposisi ya. Orang-orang yang ini dibikin singkatan di Cilaka. Nah, pemerintah merasa wah, ini bahaya memberikan diksi baru atau istilah baru. Makanya akhirnya dibikin cipta kerja. Iya. Gitu. Itu istilah-istilah lah itu. Nah ngomong-ngomong soal Cika nih, Hmm. itu sih baru kali ini juga aku istilahnya membuat statement di sosial media. Waktu itu di Instagramku. Dan baru itu juga aku lihat-lihat, kok instastoryku yang read banyak banget untuk kasus ini. Karena aku bikin hashtag kan waktu itu, hashtag RUU Cipta Kerja sama hashtag Omnibus Law. Ya. Sebenarnya mau posting tuh dari awal tentang menurutku gimana, pandanganku gimana gitu kan. Karena aku berpikir kayaknya kalau aku diam doang, Oke. kayaknya bukan aku gitu loh. Oh, ternyata kamu merasa itu bukan kamu. Itu kamu selama ini gitu. Tidak lah dia. Enggak, cuma dengan cara yang berbeda. Karena gini, Di, menurut aku, Hah? kamu tuh bukan tipikal orang yang memilih diam, tapi kamu lebih memilih menghindar dari perselisihan. Ya, beda dengan perdebatan ya, perselisihan. Jadi ketika kamu bersikap, ini kemajuan aja buat aku. Oke, lanjut, Di. Jadi setelah kamu berkomentar, tiba-tiba banyak orang yang ngeliatin instastorymu. Nah, itu terus gimana? Ya, dan aku sendiri kaget kan. Ada beberapa poin dalam fenomena ini. Aku bilangnya fenomena ya. Oke. Tentang banyaknya masyarakat yang menolak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah antusiasme dan euforia dari berbagai kalangan yang tadi kamu bilang, dari atas sampai tukang becak lah. Nah, yang ketiga adalah ada lagi berstatement gini. Emang kamu sudah membaca semuanya? Oke. Bener kayaknya? Iya. Iya kan? Iya dong. Iya ya. Iya. Iya. Iya, aku sepakat. Pertanyaan itu muncul dan itu yang dipakai oleh rejim ya atau penguasa untuk mengkanter banyaknya pemahaman orang yang disimpulkan dalam mulai dari bentuk gambar, status-status dan sebagainya tentang perubahan-perubahan dari undang-undang yang disederhanakan ya dalam tanda kutip melalui Omnibus Law ini. Jadi ada beberapa poin-poin pasal dibikin sama orang nih analisanya. Nah kemudian oleh rejim atau penguasa dibilang kalian itu jangan protes dulu sebelum membaca. Jadi seolah-olah mereka sekarang menuntut rakyat ini untuk membaca apa yang sebelumnya tidak pernah mereka sosialisasikan, Emangnya diskusikan dengan anggota rakyat. dewan yang membahas itu membaca semuanya? Itu pertanyaan. pasal. Itu kan bisa decline. nih. Ratusan halaman ya? Ini kan bisa decline. Namanya juga misalnya gini, kamu bikin skripsi, terus kamu ajukan ke dosen. Kita harus jujur ya, tidak semua skripsi kita tuh kita baca. Karena bisa jadi sebagian besar skripsi kita itu atau sebagian kecil di antaranya itu ada yang kita cuma kopas-kopas secara teori. Misalnya gitu. Nah, klaimnya karena itu skripsi dibuat oleh kita, bisa jadi orang pasti menyimpulkan kita sudah membaca semua skripsi kita. Boleh ditanya, mungkin kamu tidak mengalami itu. Tapi ke teman-teman mahasiswa yang pernah buat skripsi, tanya saja. Aku sangat yakin 70% dari 10 orang yang kamu boleh tanya teman-temanmu, apakah membaca seluruh skripsinya apa enggak? Aku sangat yakin mereka tidak membaca semua skripsinya. Sebentar, coba aku tanya teman dekatku dulu ya. Boleh disurvei nanti. Nah, kamu baca semua skripsimu? Aku nggak membaca semua skripsiku. Kamu tadi suruh aku tanya temanku loh. Tapi intinya itu ya. Kenapa? Tapi aku nggak baca skripsi karena memang waktu itu skripsi cuma sekedar menggugurkan tanggung jawab. Oke Seperti lah. alasannya. Nah, balik lagi tadi. Jadi Balik aku ke berpikirnya kayak gini. Kita bicara kubu ya. Berawal dari kenapa sih aku membuat postingan tersebut. Lalu aku berargumen bahwasanya aku ada di posisi menolak
UU Cipta Kerja yang dibuat oleh anggota DPR RI yang katanya terhormat. Ya. Nah, jadinya ada dua sisi ya. Sudah kita bikin dua sisi. Sisi yang menolak sama sisi yang mendukung. Nah, sisi yang menolak nih, dia adalah yang membuat statement-statement penolakan kayak aku salah satunya. Gak ada aktivis-aktivis kan karena Omnibus Law itu aku browsing juga salah satunya juga dampaknya juga di bagian lingkungan. Salah satunya. Makanya juga banyak teman-temanku yang bergerak di bidang lingkungan kayak di lembaga-lembaga konservasi dan lain-lainnya juga ikut bersuara untuk menolak. Nah, itu yang pertama kan. Nah, jadi mereka itu tim-tim pakar lah ibaratku yang memang udah istilahnya mengikuti sebelum hal ini terjadi gitu lah ya. Mengikuti dari awal. Akhirnya mereka buat poin-poinnya lalu di-share ke masyarakat bahwa ini loh. Mereka berarti kan udah mempelajari. Benar. Nah, mereka yang memposting poin-poinnya yang krusial yang menurut mereka itu ini tidak baik dan tidak bijak untuk kebanyakan umat. Nah, dari situlah kita mendukung bahwasanya kita ini mendukung untuk menolak. Ini berarti udah masuk ya. Orang-orang yang memposting bahwasanya dia menolak, walaupun dia tidak membaca draft itu karena dia yakin bahwasanya ini ada yang salah. Bahkan aku juga berpikir bukan cuma dari draft itu aja, bukan cuma dari postingan orang-orang yang menolak, tapi karena ya aku dibesarkan dengan background pengusaha memang di keluarga kan. Baru sempat ngobrol sama orang tua aku. Sebenarnya ini menguntungkan banget loh buat pengusaha. Baru mikir juga baca postingannya di sosial media itu. Loh iya sih, emang buat para pengusaha untung banget. Tapi kan aku ingin menjadi pengusaha bukan pengusaha yang sukses, tapi menjadi pengusaha sukses yang beradab. Nah di situ ketekankan. Oke. Iya. Sekarang ada lagi nih kan kelompok yang menolak, yang mendukung, yaitu mulai dari DPR dan pemerintah. Otomatis dong mereka yang buat, eksekutif yang mengajukan, legislatif yang mendiskusikannya kan. Toh nanti juga disahkan legislatif, ujung-ujungnya juga yang menandatangani kan presiden lagi, ya kan. Nah, yang kedua adalah ya aku bicaranya investor-investor yang tidak beradab lah ya. Ya, tidak beradab lah. Nah, di sini nih yang bingung. Orang yang tadi kamu bilang mencoba membuat satu paradigma bahwasanya kamu udah baca belum sih draftnya? Jangan cuma ikut-ikut demo deh gitu. Kamu semua emangnya sudah baca statement ini? Emangnya udah baca semua file-filenya 900-an lembar itu? Oke. Berarti yang kamu maksud jadi, belum membaca ini kelompok ini? Bukan maksudnya yang belum baca, tapi orang yang bilang bahwasanya emang kamu udah nih aku nih ya. Aku di kubu siapa jadi nih yang mau kamu emang udah baca semua 900 halaman itu. Nah, aku nih yang ngomong kayak gini, ini sebenarnya kubu yang mana? Kubu yang menolak apa yang mendukung? Dia ini sebenarnya mendukung atau menolak atau dia belum berposisi? Oh, dia belum berposisi karena dia butuh tahu dulu baru mungkin akan mengambil posisi. Problemnya dia kebanyakan orang-orang seperti ini biasanya berhenti sampai ke ingin tahu aja. Lanjut Di. Terus kita sampai di posisi, jadi kamu coba mendeskripsikan beberapa posisi ya tadi. Pertama posisi orang yang menolak di dalam dua kategori. Kategori pertama menolak karena dia paham, kemudian dia bagi ya diagram-diagram penolakannya. Misalnya dari sisi lingkungan apa yang dia tolak kan, kemudian dia sebarkan. Nah, ada kategori penolak yang ya ikut membantu dan menerima bersepakat dengan apa yang sudah disebarkan sama kelompok penolak yang membaca materi RUU ini. Nah gitu. Terus di kubu penerima ya ada dua kategori tadi menurutmu, ya kubu pemerintah ya sebagai penyusun dan perancang dan pendiskusi pelegal gitu ya, sama kelompok investor misalnya gitu yang diuntungkan dari kebijakan ini. Ya kaum yang diuntungkan dari kebijakan ini. Ya sama ada posisi yang ini hanya kelompok peragu kalau aku bilang, kelompok peragu yang seolah-olah punya sikap. Jadi kelompok peragu ini ada dua di. Satu yang memang benar-benar ragu, tapi ya ragu ya emang sudah baca kah? Belum, sudah kita baca sama-sama, bisa pada kesimpulan itu. Atau kelompok peragu yang mencari kesalahan orang lain untuk membenarkan dirinya. Jadi ini, emang kamu sudah baca? Hai, baca dulu, baru ngomong. Padahal sebenarnya dia juga nggak paham. Jadi kira-kira sekitar 3 bulan yang lalu, waktu itu saat aku baru pindah dari Tenggarong ke Samarinda, aku berusaha kembali menyelami Omnibus Law. Entah ada angin apa waktu itu,
tiba-tiba aja pengen mempelajari Omnibus Law melalui banyak diskusi-diskusi publik yang beredar di YouTube, beredar di media-media sosial. Aku kemudian ikut dalam mereview diskusi ya, ada sebuah diskusi di UGM waktu itu tentang Omnibus Law yang dipimpin oleh beberapa profesor dan perwakilan pemerintah. Intinya di situ berdebat soal bagaimana sih Omnibus Law ini. Karena aku tidak puas dengan diskusi itu, nah aku akhirnya membaca draft akademik rancangan undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja atau Cipta Lapangan Kerja ini. Poin-poin yang dibahas dan diubah oleh Omnibus Law. Ada 9 poin kalau nggak salah. 9 poin itu mencakup mulai dari soal pembangunan, ekonomi, izin lingkungan, dan investasi, kerja, izin usaha, dan sebagainya ya. Poin pentingnya bukan pada pasal-pasal. Oke. Jadi kalau aku ini nggak tahu masuk dalam kategori apa ya. Aku memilih tidak membaca pasal-pasal yang diubah. Ini analisa aku dia. Nanti kamu boleh cek draft akademiknya. Karena sebenarnya saat ini sudah ditetapkan sebagai undang-undang, jadi sebenarnya rancangan undang-undang sudah ditetapkan sebagai undang-undang, ya. Tapi draftnya masih disusun, masih diperbaiki. Tapi aku nggak peduli soal rancangan undang-undang itu mau dibaca apa nggak sama mereka. Tapi ketika aku membaca itu, jujur perasaanku tuh semacam, iya, aku marah kenapa kok bisa gitu ya. Kita sadar saat kamu bilang tadi kan, orang yang menolak ini pasti ada akademisi, profesor juga kan. Iya. Tapi kita juga harus sadar bahwa yang menyusun rancangan undang-undang ini juga adalah profesor, juga adalah akademisi, juga adalah aktivis-aktivis yang sudah tak barang tentu tahu tentang kepentingan guru. Yang ada tetap sisi yang berbeda di antara mereka. Iya. Satunya yang beradab, satunya tidak beradab. Oke, kita sepakati kayak gitu. Iya. Nah, aku lanjutin dia. Iya. Nah, di latar belakang itu, intinya secara keseluruhannya, aku mungkin agak teoretik, gak apa-apa, kamu agak asing gak? Jadi, latar belakang dan metode penelitian dari Omnibus Law ini setidaknya bagiku tuh mengandung 2 poin besar. Dari segi teori, jadi kan sebelum ke metode penelitian ada namanya landasan teori. Ada di dalam rancangan undang-undang ini. Secara garis besar, latar belakang yang mereka pakai menggunakan data-data statistik tentang situasi internasional dan situasi nasional, ekonomi internasional dan ekonomi nasional, yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita sampai di level 6%. Itu menurut rancangan undang itu. Dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi di level 6%, kita bisa menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 2,5 juta cadangan tenaga kerja kita. Yang dalam data-data statistik yang mereka tunjukkan, kita memang memiliki cadangan tenaga kerja yang besar. Sehingga kita membutuhkan banyak lapangan usaha. Nah, dari landasan teori itu, apa yang mau mereka bilang? Mereka mau bilang bahwa kondisi ekonomi kita ini membutuhkan investasi dari luar agar bisa tercipta lowongan pekerjaan yang besar. Nah, itu inti dari latar belakang. Sementara teori, dalam landasan teori, secara garis besar, teori yang mereka pakai itu, kalau aku tidak salah, aku ikut menyimpulkan saja. Secara garis besar ada 2 teori yang mereka pakai. Pertama itu hukum pembangunan dan hukum ekonomi. Nah, secara makroekonomi mereka pakai hukum pembangunan. Itu untuk menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu perputaran ekonomi sangat dipengaruhi oleh hukum yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku di dalam satu negara. Sehingga dalam konteks hukum pembangunan, ya, dalam ekonomi makro, mereka bilang bahwa kita butuh aturan yang mudah untuk investasi. Dalam ekonomi mikronya, mereka mau menjelaskan bahwa ada kebutuhan untuk mengutamakan pelaku ekonomi seperti pengusaha UMKM dan pelaku ekonomi bagi teori ini adalah pengusaha. Sehingga di dalam landasan teorinya mereka mau bilang bahwa pembangunan ekonomi suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh pelaku usaha. Jadi kita memang harus mengutamakan si pelaku usaha dalam membuat aturan. Nah, selama ini menurut mereka aturan-aturan yang ada di dalam negara kita ini terlalu banyak yang tumpang tindih. Mereka ini siapa? Si pembuat undang-undang, si pembuat Omnibus Law ini tentunya, yang si perancang Omnibus Law, bilang bahwa selama ini banyak aturan yang kontradiktif satu sama lain, dan itu membuat investor itu berpikir
mau berinvestasi ke Indonesia karena ruwet aturan-aturannya. Karena itu dibutuhkan sebuah penyederhanaan aturan. Itu yang disebut dengan omnibus. Walaupun beberapa pakar bilang bahwa tidak ada landasan dalam undang-undang kita yang membenarkan omnibus. Tapi aku itu kan secara hukum aku bukan nggak ngerti tapi kurang memahami. Jadi aku nggak ngerti. Tapi intinya dalam metode penelitian omnibus law ini mereka juga menyerap aspirasi dari pelaku-pelaku usaha. Tapi sayangnya subjek yang paling terdampak dari Omnibus Law ini tidak dilibatkan di dalam naskah akademiknya itu, bahwa Omnibus Law ini akan melibatkan buruh, petani, dan masyarakat terdampak dalam merancang Omnibus Law. Karena kita tahu bahwa setiap kebijakan pasti akan berpengaruh pada kehidupan sosial kan gitu ya. Jadi memang sejak awal pemerintah yang merancang ini tidak pernah berpikir untuk mau melibatkan masyarakat terdampak, mulai dari buruh, petani, bahkan masyarakat adat yang terdampak pada soal izin lingkungan dan sebagainya. Atas alasan itu, aku berhenti membaca naskah akademik. Karena jelas, naskah ini, kebijakan ini memang tidak pernah dimulai dengan meminta pendapat buruh, meminta pendapat petani, meminta pendapat masyarakat adat yang terdampak. Padahal kebijakan ini berdampak pada mereka. Jadi aku secara akal sehat, aku menolak meneruskan membaca materi yang menurutku tidak punya kemanusiaan gitu. Jadi pada saat aku mendengar pidato presiden yang bilang bahwa saya berharap kebijakan ini diselesaikan secepat-cepatnya, paling tidak dalam waktu 100 hari. Di situ aku akhirnya menyimpulkan bahwa ya udah, ternyata aku menemukan gitu loh, seorang yang meminta anak kecil menghafalkan nama-nama ikan yang sebenarnya itu cara agar dia itu bisa mengerti atau paham tentang nama-nama ikan. Sama seperti kita minta orang lain menyebutkan yang kita tidak tahu gitu. Paham maksudku? Coba sebutkan hafalkan nama-nama ikan. Oke, ada ikan julung-julung. Oh, ternyata ada ikan julung-julung. Dia berusaha menambah pengetahuannya dengan bertanya. Ini sebenarnya bijaksana, tapi karena dia adalah seorang yang harusnya memberikan pengetahuan, dia bukan bijaksana. Itu lebih tepat. Sebenarnya kata yang memuji, aku nggak tahu kata yang lebih tepat untuk disematkan pada seorang yang perilakunya demikian. Gitu. Jadi intinya aku sebenarnya dalam posisi yang sangat resah ketika ini dibicarakan secara massal lagi. Nah itu sih yang buat aku tuh terus terang menolak Omnibus Law ini bukan sekarang, tapi sejak pertama kali aku membaca naskah akademik itu selesai sampai pada metode. Tapi kamu tahu gak sih, bahwasanya aku lihat-lihat juga ya di sosial media dan juga di kehidupan nyata juga, bahwasanya banyak yang menyampaikan pandangannya. Poinnya adalah terserah dia mau itu isinya bagus atau enggak, dia nggak berkomentar perihal isinya, tapi dia berkomentar perihal kebijakan ataupun etika yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan itu, mulai dari DPR dan juga pemerintah. Ya. Oke, aku paham. Karena mereka juga jadi mereka tuh kayaknya ini nggak benar. Ya. Sekarang kan banyak yang bukan cuma tagar menolak omnibus law, tapi juga tagar mosi tidak percaya, ya kan? Ya. Aku juga salah satu orang yang juga kenapa aku bersuara, karena ini bukan hal yang memang udah pantas didiamkan. Sebenarnya sebelumnya juga ada kan juga momen yang seperti ini, KPK kemarin, pelemahan KPK juga banyak kan orang-orang baru yang bersuara. Kenapa? Tapi nggak ada yang bilang tuh emang sudah baca draftnya. Kenapa terus yang ini muncul statement pertanyaan baru gitu kan? Emang sudah baca draftnya? Yang kemarin kok nggak ada. Tapi hanya dengan beberapa kata kunci, yaitu pelemahan KPK, karena di sini yang bakal udah dijadikan tagline-nya, dan itu akhirnya banyak orang-orang yang merasa dirinya beradab bakal mendukung untuk pelemahan ini gitu kan. Nah, sama kayak gini kan, orang-orang yang tagline-nya adalah ini pelemahan untuk buruh, menyengsarakan. Bahwasanya juga banyak yang berspekulasi buruh itu bukan cuma buruh pabrik, tapi juga buruh kan pekerja cuy. Iya. Selagi masih kamu digaji sama yang pemberi kuasa atau sama bos, ya kamu buruh. Ya, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, dia yang menjual tenaganya untuk mendapatkan upah, maka dia disebut sebagai buruh. Problem ekonomi kita itu bukan hanya pada hukum pembangunannya, atau bagaimana ekonomi itu berbicara pada soal perampingan aturan yang tidak tumpang tindih. Bukan hanya itu.
problem ekonomi kita ini sebenarnya pada mulanya bermasalah karena memang watak pejabat kita itu watak pemburu rente. Maksudnya gimana sih watak pemburu rente? Jadi aku mencap ya, atau menstempel gitu. Pejabat-pejabat kita itu punya watak yang kita sebut dengan watak pemburu rente. Watak yang gemar gitu ya, menciptakan sesuatu hanya untuk mendapatkan remah-remah atau sisa-sisa dari keuntungan yang didapatkan oleh atasannya. Misalnya kayak gini nih, ketika mereka membuat kebijakan ini, kemudahan investasi ini, maka akan lebih banyak investor datang. Dalam bayangan di kepala mereka ya, akan memancing investasi di Indonesia. Ya. Nah, dengan begitu investasi ini kan pasti melalui mereka yang membuat kebijakan, mereka yang punya wewenang atas kebijakan. Nah, disitulah akan terjadi saling saling menguntungkan ya dari posisi masing-masing. Ya, yang dibilang sama Ruhman tadi, korupsi, suap dalam bentuk suap, jabatan dan sebagainya tetap akan terjadi. Karena Omnibus Law ini tidak sama sekali berusaha untuk mengikis terjadinya prosesi korupsi. Sebenarnya tidak demikian. Pure Omnibus Law ini hanya untuk memudahkan investasi. Ingat ya. Tapi ingat bahwa kemudahan investasi itu bukan berarti mempersempit ruang korupsi. Justru semakin mudah investasi masuk ke dalam satu negara, maka potensi untuk terjadinya menyalahgunakan wewenang jabatannya dia itu semakin besar. Nah, yang selama ini terjadi di negara kita, kenapa pertumbuhan ekonomi itu ini sederhana saja. Rumusnya pertumbuhan ekonomi itu kan sebenarnya kekayaan negara itu terdistribusi nggak sih sebenarnya pada rakyat. Impact-nya adalah ekonomi kita meningkat. Ya. Itu dia rumusnya. Kita punya kekayaan, kita distribusikan ke rakyat, rakyat sejahtera, maka ekonomi kita akan tumbuh. Gitu dah modelnya. Nah, problemnya selama ini nggak gitu. Kita gali sebanyak-banyaknya, kita kumpulkan sebanyak-banyak kekayaan, tapi tidak didistribusikan ke seluruh rakyat. Terus distribusikan ke siapa? Kalau kamu lihat kesenjangan pendapatan nasional itu sebenarnya 100 berbanding 1000 orang. Pendapatan kekayaan pendapatan masyarakat di Indonesia. Artinya apa? Kekayaan itu hanya terdistribusi ke minoritas orang. Berarti hanya bisa dong aku bilang hanya di kalangan tertentu. Iya. Ya. Karena itu pertumbuhan ekonomi kita nggak bisa meningkat. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi yang meningkat adalah pertumbuhan ekonomi Si kelas kelompok tertentu lah gitu. Ya, aku bilang begitu ya. Jadi sebenarnya ini aneh gitu. Anehnya di situ. Kita bicara pertumbuhan ekonomi, sebenarnya kita tidak juga berupaya untuk melepaskan masalah yang selama ini menghambat. Investasi itu membutuhkan kondisivitas atau stabilitas ekonomi dan politik. Nah, kalau kondisi COVID, otomatis kan politik dan ekonominya nggak stabil, nggak kondusif. Mau Omnibus Law kah? Mau dia bikin undang-undang penanaman modal yang baru kah? Tetap aja investasi berpikir 1000 kali untuk masuk ke Indonesia. Apalagi penyebaran COVID di Indonesia itu sedang meningkat gitu. Jadi ini kenapa aku bilang bodoh gitu, kenapa? Karena Omnibus Law itu nggak akan bisa melahirkan lapangan tenaga kerja baru karena belum tentu orang mau bergabung, mau berinvestasi ke Indonesia karena Omnibus Law. Sementara COVID perkembangannya meluas di Indonesia gitu. Pilkada mau tetap dijalankan yang berpotensi meningkatkan penyebaran virus. Jadi Omnibus Law ini menunjukkan banyak karakter orang-orang yang secara spontan marah karena perihal etika gitu ya. Ya, mayoritas masyarakat ini boleh dikatakan kemarahan mereka itu diperlihatkan akibat dari moral dan etika dari penguasa yang tidak beradab kalau menurut Muladi. Ya. Moral, etika dan juga intelektualitas. Ya, yang tidak beradab gitu loh. Ya. Itu kata kunci dari diskusi kita. Nah, apalagi yang ditunjukkan dari Omnibus Law, ya itu perang antara mereka yang beradab atau mempertahankan peradaban ya, dengan mereka yang tidak beradab, dengan begitu sebenarnya sedang menolak peradaban. Tengah terjadi di dalam Omnibus Law ini, tengah bergulir. Nah, kita menyaksikan banyak sekali protes di semua daerah yang mungkin akan kita bahas pada
sesi selanjutnya di segmen yang sama. Ya, aku pikir untuk segmen ini cukup dulu di awal kita mengulas ya tentang gundah gulana kita soal ini ya Omnibus Law. Oke, itu dan terima kasih sudah menemani kita saling berbincang di Sama-sama. ini segmen awal ini. Semoga perkawanan dekat kita ini berlanjut terus menerus di kemudian hari sampai di sesi-sesi selanjutnya. Cukup sekian, nanti lagi ya ketemu di segmen bilik selanjutnya. Oke.